Dasar miskin, mau cepat kaya ya? Ya, sampai jualan kue pakai bahan-bahan busuk. Aku terperangah melihat seorang wanita kira-kira usia 35 tahun, memaki wanita yang lebih tua. Kutaksir usia wanita itu 55 tahunan. Aku langsung meminta Mas Damar untuk menghentikan motor. Baru pertama kali aku menginjakan kaki di kampung ini, tapi malah langsung melihat pemandangan yang bikin jiwa barbarku meronta-ronta. Beginikah kampung halaman suamiku? Ya, baru sebulan ini aku menikah dengan Mas Damar di kotaku. Aku diajak ke sini, bukan diajak, tapi aku yang maksa ikut dengan dukungan papa. Awalnya Mas Damar mau pulang sendiri, tetapi papa bilang, kamu itu kan sudah punya istri, ajaklah istrimu supaya bisa sekalian kenalan sama ibumu. Begitu kata papa. Akan tetapi, Mas Damar masih saja cari alasan. Katanya dia takut aku nggak betah, sebab rumahnya kecil, ibunya juga cerewet, jika mau bawa mobil juga nggak ada tempat parkirnya. Pokoknya banyak banget alasannya, hingga papa meyakinkan padanya kalau aku akan baik-baik saja selama ada suaminya. Mau kemana? Pertanyaan Mas Damar membuat aku menoleh dan sejenak menghentikan langkahku. Mas, kamu tunggu di sini aja, bentar aja kok. Tanpa memedulikan Mas Damar yang mungkin kebingungan, aku mendekati dua wanita itu. Dengerin ya Mak, walaupun Mak Laila mau jualan pakai bahan yang gratis sekalipun, itu nggak akan membuatmu kaya, karena Mak Laila itu emang udah terlahir miskin. Aku semakin gregetan mendengar umpatan yang keluar dari mulut wanita itu. Mana perempuan yang dihina itu diam saja, tidak melawan, malah menunduk seperti ketakutan. Aku berdehem saat sudah berada di samping mereka hingga mereka menoleh ke arahku. Maaf Bu, kalau ibu tidak mau beli kue ibu ini, sebaiknya ibu jangan menghina beliau. Ucapku masih dengan nada datar karena emosi masih kutahan. Wanita tambun yang bermulut ember itu menelisik penampilanku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapa kamu? Kelihatannya kamu orang berada, kebetulan lewat atau orang baru. Soalnya saya belum pernah lihat. Jawabnya Jumawa dan Judes. Tidak penting siapa saya. Yang jelas saya nggak suka lihat orang yang tidak menghargai orang lain. Apalagi orang itu lebih tua. Berani juga kamu ya? Wanita tambun itu melirik tasku, lalu melihat mereknya. Tangannya mengelus-elus kulit tas, mungkin memastikan ori atau KW. Aku gedek melihatnya hingga tasku aku jauhkan dari tangannya. Seketika, bibirnya langsung tersenyum ramah padaku. Mbak, dia mulai bicara lagi, dan kali ini dengan nada lembut dan ramah seperti sudah lama kenal. Aku saranin ya, lebih baik Mbak jangan deket-deket sama orang miskin ini. Nanti dia ngutang lagi. Mending temenan sama saya aja. Orang paling terpandang di kampung ini. Dia bicara agak pelan seperti berbisik, tetapi aku yakin kalau ibu tua itu mendengarnya. Nampak dia kini menundukkan kepalanya, padahal tadi melihat ke arah kami. Aku jadi kasihan sama ibu itu. Kemudian, aku menjawab wanita tambun di sampingku. Maaf, ya Bu. Jangan panggil Bu. Saya ini masih muda loh. Paling 11-12 sama kamu. Bedanya, badan kamu aja yang kecil. Karena mungkin hidupnya kurang enjoy kayak saya. Tapi, ya sudahlah. It's okay. Aku mau, kok, berteman sama kamu. Dasar mulut ember. Belum tahu dia siapa aku. Pakai ngatain hidupku kurang enjoy lagi. Kayaknya perlu kubungkam mulutnya. Maaf Bu, tapi saya yang nggak mau berteman sama ibu. Wanita itu membuka mulutnya lebar hingga membentuk oval. Mungkin dia shock dengan apa yang kukatakan. Biarin, dah. Bodoh amat. Aku mendekati ibu yang tadi dihina dan merangkulnya. Lebih baik saya berteman dengan orang miskin, tapi tidak sombong kayak ibu. Wanita tambun itu melotot ke arahku. Kurang ajar kamu, ya. Awas kamu. Biar tahu akibatnya berteman dengan orang miskin kayak dia. Dia nyelonong pergi begitu saja. Aku berbalik menatap ibu yang dihina tadi dan memegang tangannya. Ibu nggak apa-apa? Tanyaku khawatir. Akan tetapi, wanita itu malah tersenyum. Ibu nggak apa-apa, Nak. Terima kasih sudah membela ibu. Harusnya kamu nggak perlu mengatai dia juga, sebab ibu yakin kalau kamu adalah gadis yang baik. Aku heran, ibu ini masih membela wanita tambun itu meski dia sudah berbuat jahat. Salut aku sama ibu ini. Persis seperti Mas Damar, hati mereka terbuat dari apa ya?
Apa enggak sakit hati dihina seperti itu? Dulu Mas Damar juga sering dihina di kantor papa. Please subscribe ya pendengar setia cerita novelku, supaya kami lebih semangat lagi dalam membuat ceritanya. Thank you. Oke, kita lanjut lagi. Tapi dia tidak pernah membalas atau terlihat sakit hati. Ngomong-ngomong, mbaknya mau kemana ya? Sepertinya bukan orang sini. Pertanyaan ibu ini membuyarkan lamunanku tentang suamiku yang entah mencintaiku atau tidak. Oh iya bu, saya baru pertama ini datang ke kampung ini. Sebab saya mau ke rumah mertua saya. Oh ya? Nama mertua mbak ini siapa? Insya Allah, saya pasti kenal kalau dari kampung ini. Saya kan, biasa keliling jualan kue. Dek, pertanyaan ibu itu membuat aku sadar kalau aku belum tahu nama mertuaku. Duh, gimana ini? Masa aku jawab tidak tahu? Kan, nggak lucu? Di tengah kebimbanganku, aku ingat Mas Damar. Lalu menoleh ke arah di mana tadi, suamiku itu menghentikan motor. Tambah syok lagi aku ketika melihat cuma ada motor yang terparkir, tanpa ada sang pemiliknya. Namanya Ibu Laila. Suara bariton, orang yang kucintai itu, tiba-tiba terdengar di belakangku. Damar, kamu pulang leh. Aku semakin terkejut ketika ibu itu menyebut nama suamiku dengan mata berkaca-kaca. Lalu Mas Damar mencium tangannya dan memeluknya. Tangis haru pun terjadi di antara mereka, hingga aku pun terbawa suasana. Jadi, ibu inilah mertuaku? Entah kenapa, aku merasa senang mengetahui beliau adalah mertuaku. Selain hatinya lembut, pemaaf, sepertinya beliau juga tidak cerewet seperti yang dikatakan Mas Damar. Mas Damar, awas kamu ya, sudah membohongiku. Setelah selesai adegan teletabisnya, ibu menatapku. Wajahnya penuh haru saat memandangku. Mungkin beliau baru menyadari kalau aku adalah menantunya. Entah ibu senang atau tidak, yang jelas aku jadi grogi. Leh, apakah dia menantu ibu? Ibu bertanya sama Mas Damar, tapi pandangannya tak lepas dari diriku. Iya bu, dia Fatimah menantu ibu. Mas Damar menjawabnya dengan menunduk. Entah karena malu punya istri sepertiku atau apa, aku tidak bisa menebak. Tapi tunggu dulu, sejak kapan Mas Damar memanggilku tanpa embel-embel non? Biasanya, ada papa saja dia masih manggil non walaupun sudah ditegur. Aku segera menyalami ibu mertuaku. Beliau terus menatapku. Cantik sekali istri kamu leh, kayak artis, ucapnya sambil mengelus pipiku. Aku jadi lega mendengarnya. Aku pikir tadi ibu tidak akan suka padaku. Mas Damar yang istrinya dipuji hanya cuek saja dengan ekspresi datarnya. Ah, ibu bisa aja. Aku merendah, walaupun memang semua orang yang pertama kali melihatku selalu bilang begitu. Kecuali suamiku, dia bahkan tidak pernah melontarkan pujian sekecil apapun. Mas Damar mengendarai motor sendirian untuk ke rumahnya. Sementara aku memilih jalan kaki bersama ibu. Tadinya, ibu memintaku untuk naik motor saja sama Mas Damar. Tetapi aku menolak. Kasihan jika ibu harus jalan kaki sendiri walaupun beliau bilang kalau sudah terbiasa. Di tengah perjalanan, aku melihat kerumunan ibu-ibu yang sedang membeli sayur di tukang sayur keliling. Termasuk wanita Tambun yang tadi menghina ibu. Saat melihat kami, ia nampak berbisik-bisik pada ibu-ibu lain hingga ibu-ibu yang lain pun menoleh ke arah kami. Aku melihat ibu nampak biasa saja. Bahkan ibu menyapa mereka. Pagi ibu-ibu, lagi pada belanja sayur ya? Sapa ibu. Bukannya menjawab, mereka malah membuang muka, seolah-olah menganggap kami tak ada. Aku jadi geregetan sama mereka. Kalau saja aku sudah mengenal mereka, pasti sudah habis mereka kuomelin. Aku menarik tangan ibu untuk melanjutkan perjalanan. Mak Laila, tiba-tiba salah satu ibu berseru. Aku dan ibu jadi menghentikan langkah dan menoleh. Pakai pelet apa sampai bisa berteman dengan orang kaya? Ucapan ibu itu sungguh membuat kesabaranku habis. Aku beringsut untuk menghampirinya. Tetapi ibu menarik lenganku. Udah biarin aja, Nduk. Kita pulang yuk. Sudah deket ini. Tapi bu, mereka sudah keterlaluan. Nggak apa-apa. Toh tuduhan mereka tidak ada buktinya kan? Ayo kita pulang saja. Damar pasti sudah menunggu. Aku membuang napas. Mau tak mau, aku harus menuruti ibu. Tapi jangan harap ini sudah selesai. Lihat saja nanti, jika mereka berani menghina keluarga suamiku lagi, aku tidak akan tinggal diam. Sekitar 2 menit, kita sampai di rumah kecil yang... tunggu dulu. Ini sih bukan rumah, lebih tepatnya gubuk. Ya Allah, bagaimana ibu dan Mas Damar bisa betah tinggal di gubuk seperti ini?
Lantainya saja masih tanah, bahkan belum dipondasi. Dindingnya juga terbuat dari papan kayu, bukan tembok seperti rumah-rumah yang lain. Apa uang Mas Damar kerja selama ini belum cukup, ya, untuk membenahi rumahnya? Oh iya, Mas Damar jadi orang kepercayaan Papa kan, baru beberapa bulan ini. Sebelumnya dia cuma OB di kantor Papa. Pasti belum cukup lah. Oke, nanti aku coba ngomong sama Papa. Pasti Papa mau bantu renovasi rumah ini. Duk, kok malah ngelamun? Ayo masuk. Maaf, rumahnya jelek dan kecil. Semoga kamu betah di sini. Aku tersenyum setulus mungkin. Gak apa-apa, Bu. Saya pasti betah kok. Kan, ada Mas Damar. Ibu tersenyum mendengar ucapanku. Aku sengaja menggombal, karena aku gak enak jika ibu berpikir kalau aku kecewa melihat rumahnya. Padahal, cuma kaget aja. Gak nyangka rumah Mas Damar yang ganteng selangit itu parah kayak gini. Aku melangkah masuk bersama ibu. Kupindai ruangan depan rumah ini yang hanya terdapat amben, tanpa ada meja kursi. Ambennya pun kelihatan sudah tua. Meski begitu, tempatnya terlihat bersih hingga aku tidak merasa risih untuk mendudukinya. Duduk dulu, Nduk. Biar ibu bersihkan kamar kalian. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Mendengar kata kamar. Kenapa pikiranku jadi healing kemana-mana ya? Fatimah, memangnya apa yang akan kamu lakukan bersama Mas Damar di kamar? Bukankah sampai sekarang dia belum pernah menyentuhmu? Ya, dulu akulah yang meminta Papa untuk menjodohkanku dengan Mas Damar tanpa sepengetahuannya. Papa juga aku larang untuk memberitahu Mas Damar kalau aku yang minta perjodohan ini. Jadi, setahu Mas Damar, Papalah yang memintanya. Awalnya Mas Damar menolak karena ia pikir aku pasti tidak akan mau menerimanya. Namun, karena Papa meyakinkan kalau aku pasti akan nurut, akhirnya Mas Damar mau menerimanya. Mungkin juga karena Mas Damar merasa berhutang budi sama Papa. Secara, Mas Damar cuma lulusan SMA, tetapi Papa dengan besar hati mengangkatnya jadi manajer setelah sebelumnya cuma OB. Dengan sabar Papa mengajarinya. Mas Damar yang cerdas pun tidak butuh waktu lama untuk mempelajari kinerjanya. Gak usah, Bu. Damar udah bersihkan. Please subscribe ya pendengar setia cerita novelku, supaya kami lebih semangat lagi dalam membuat ceritanya. Thank you. Oke, kita lanjut lagi. Tiba-tiba Mas Damar muncul dari dalam. Nampak sedikit peluh di wajahnya, membuat ketampanannya kian terpancar. Dan aku jadi gemes dan pengen cium pipinya. Aduh, Fatimah. Kenapa sih pikirannya ngeres terus? Bisa gila aku lama-lama karena nggak kuat memendam rasa ini. Enduk, kamu istirahat saja di kamar. Pasti capek karena habis perjalanan jauh. Ibu menoleh Mas Damar. Ajak istrimu masuk biar istirahat. Kamu juga ya? Ya Allah, ibu ini pengertian banget sih. Tahu banget kalau aku lagi pengen deket-deket sama Mas Damar, walaupun cuma bisa menatapnya. Namun, itu bisa memacu adrenalin karena setiap aku deket sama dia, seolah-olah aku sedang senam jantung. Biar Fatimah aja yang istirahat, Bu. Damar nggak capek kok. Damar pengen kangen-kangenan sama ibu. Ampun deh, Mas Damar ini. Aku udah seneng-seneng mau berduaan, dia malah mematahkan harapanku. Mas Damar, kurang apa sih aku ini? Kangen-kangenannya bisa nanti aja, Kalian pasti capek. Sudah, ibu juga mau istirahat. Duk, sana masuk kamar dulu. Ibu ini pengertian banget deh. Akhirnya, Mas Damar pun mengikuti nasihat ibu walaupun kelihatan kikuk. Mungkin dia terpaksa karena enggan menolak permintaan ibu. Aku mengikuti langkah Mas Damar. Ia menuju kamar yang pintunya terbuat dari papan. Namun, aku tak peduli lagi. Yang penting aku bisa bersama-sama, Mas Damar terus. Aku masih berdiri memperhatikan ruangan kamar yang sempit ini. Tiba-tiba Mas Damar mendekatiku dengan tatapan yang sulit diartikan. Jantungku serasa mau copot saja. Damar mau ngapain tuh? Mas Damar semakin mendekat. Aku tak kuasa untuk balik menatapnya. Mungkin pipiku sekarang sudah kayak udang rebus. Aku memilih memejamkan mata. Malu kalau sampai Mas Damar menciumku. Deru nafas Mas Damar semakin menyapu wajah ini. Dalam 3 hitungan, pasti bibirnya yang merah itu mendarat di wajahku.
Hatiku sudah berdebar-debar sekaligus bahagia tiada tara karena ini akan menjadi cuman pertama kami. 1, 2, 3. Kok belum nyampe juga ya? Malah aku nggak bisa merasakan deru nafas Mas Damar lagi. Perlahan ku buka mata. Mas Damar masih di depanku. Tapi tidak sedekat tadi. Tatapannya pun sekarang berubah kayak heran gitu. Non Fatimah kenapa? Astagfirullahalazim. Mas Damar. Kenapa malah tanya aku kenapa? Kirain tadi mau CIVM. Huft. Malu kan aku jadinya. Enggak apa-apa kok. Mas Damar sendiri ngapain tadi deket-deket? Aku memberanikan diri untuk bertanya, sebab masih penasaran dengan apa yang dilakukannya sebenarnya. Oh, saya cuma mau minta maaf, Non. Aku mengernyit. Minta maaf untuk apa? Karena saya belum bisa memberikan tempat yang layak untuk Non Fatimah. Aku sebel karena Mas Damar manggil aku Non lagi. Padahal, tadi di hadapan ibu dia udah manggil nama aja tanpa embel-embel Non. Belum sempat aku menjawab. Mas Damar sudah bicara lagi. Maaf juga kalau tadi saya manggil Fatimah di hadapan ibu. Soalnya, nggak enak sama ibu kalau manggil Non. Nanti ibu pasti mikir macam-macam. Aku menghembuskan napas. Jadi, Mas Damar cuma nggak enak sama ibu. Tapi, dia seenaknya sama aku. Sabar Fatimah, suami kamu itu terlalu polos. Entah berapa lama aku tertidur setelah bicara sama Mas Damar tadi. Rasanya nyaman sekali walaupun kamar ini sempit. Tapi tidak sumpek udara karena jendelanya begitu lebar. Mas Damar sudah tidak ada di kamar ini. Tadi dia hanya duduk di kursi yang ada di kamar ini sambil ngutak-atik komputernya. Saat aku hendak keluar, samar-samar aku mendengar suara Mas Damar yang lagi ngomong sama ibu. Kurungkan niatku untuk keluar dan memilih mendengarkan pembicaraan mereka. Terus kok Fatimah bisa mau sama kamu, Le? Apa kamu nggak bilang kalau kita ini orang susah? Kasian kan kalau nantinya Fatimah nggak betah di sini. Suara ibu terdengar menasehati Mas Damar. Ibu itu memang baik ya. Beliau bahkan mengkhawatirkan aku yang baru dikenal. Anaknya yang suamiku aja belum tentu. Aku menajamkan pendengaranku. Ingin tahu jawaban apa yang diberikan suamiku. Damar sudah bilang, Bu. Tapi, kata Pak Ahmad, Non Fatimah pasti mau menerima Damar apa adanya. Jadi, Damar sungkan untuk menolaknya. Sebab Damar banyak berhutang budi sama Pak Ahmad, Bu. Mendengar jawaban putranya, ibu menghembuskan napas berat. Begitupun denganku. Aku jadi semakin yakin kalau Mas Damar menikahiku karena terpaksa, bukan karena cinta. Sakit rasanya mendengar jawaban Mas Damar. Namun, aku belum akan menyerah, Mas. Aku masih akan berusaha untuk membuatmu membuka hati untukku, sampai aku bosan melakukannya. Tetapi sepertinya itu tidak mungkin karena aku sangat-sangat mencintaimu. Lalu apa kamu mencintai Fatimah? Serasa ingin menghambur memeluk ibu karena pertanyaan itu mewakili isi hatiku banget. Hal yang sangat ingin aku tanyakan. Tapi selain malu, aku juga takut untuk mendengar jawabannya. Dengan hati yang berdegup kencang, aku menempelkan telingaku ke daun pintu. Mas Damar masih diam, hanya sedikit helaan napas yang kudengar. Apa Damar? Ucapan Mas Damar terhenti karena terdengar suara salam dari luar rumah. Assalamualaikum. Sial. Baru saja Mas Damar akan menjawab pertanyaan yang selama ini terngiang-ngiang di benakku. Tetapi, tiba-tiba malah ada tamu. Ibu dan Mas Damar sepertinya menemui tamu yang datang. Aku kesal dan menghempaskan tubuhku ke kasur yang sudah tua ini. Hatiku kembali memanas ketika samar-samar terdengar suara wanita yang menanyakan kabar Mas Damar. Dari pembicaraan mereka, sepertinya mereka teman waktu kecil. Aku jadi penasaran dengan teman wanita Mas Damar. Padahal di kantor dia orangnya sangat menutup diri, apalagi sama wanita. Tapi ini, kenapa aku nggak mengenal suamiku sendiri? Aku mencoba mencari celah, barangkali saja ada lubang di dinding yang terbuat dari papan ini untuk mengintip ke ruang tamu. Sebab kamar Mas Damar ini kebetulan bersebelahan dengan ruang tamu. Akhirnya, aku menemukan lubang yang diameternya setara kelereng. Sayang sekali wanita itu terhalang tubuh Mas Damar, yang memang posturnya lebih gagah dan tinggi. Rupanya wanita itu mau beli kue buatan ibu. Mau beli kue aja ngobrolnya lama banget. Bikin aku cemburu saja. Apalagi, suamiku terdengar antusias dan sesekali tertawa kecil saat bicara sama dia. Aku seperti melihat karakter asli Mas Damar. Mar, main ke rumah Yanto yuk. Dia pasti seneng kalau tahu kamu pulang. What?
cewek itu berani ngajak suamiku? Biarin deh. Lagian Mas Damar juga pasti nggak bakalan mau. Apalagi sama cewek. Boleh, aku juga kangen pengen ngobrol-ngobrol sama dia. Apa-apaan ini? Mas Damar dengan mudahnya diajak sama cewek lain. Aku yang istrinya aja nggak berani ngajak kemana-mana. Hatiku semakin memanas. Ingin rasanya keluar dan melarang Mas Damar. Tapi kalau Mas Damar nanti malah balik marah sama aku gimana? Mereka mulai beranjak pergi lagi. Damar, lebih baik kamu makan dulu. Ke rumah Yantonya bisa nanti. Suara ibu terdengar menasehati, membuat ada harapan untuk menghentikan Mas Damar pergi bersama wanita itu. Semoga saja Mas Damar menuruti ibu. Pastilah, dia kan anak yang penurut. Nanti saja, Bu. Lagian paling Damar cuma sebentar kok. Damar pergi dulu ya, Bu. What? Bahkan Mas Damar rela membantah ibu demi pergi bersama wanita itu? Ya Allah, aku semakin gelisah. Pikiranku sudah tidak bisa berpikir dengan jernih. Tiba-tiba rasanya ingin menangis. Tidak, ini bukan aku. Aku tidak lemah. Kenapa hanya karena Mas Damar pergi bersama wanita yang belum tentu spesial buatnya aja aku harus nangis? Bukankah aku jarang bahkan bisa dibilang nggak pernah nangis? Lalu, apa ini? Air apa yang mengalir di kedua pipiku ini? Seketika isakan tangis juga keluar begitu saja. Entah kenapa rasanya sakit sekali melihat Mas Damar akrab dengan wanita. Sebab hal itu tidak pernah kujumpai waktu di kota. Suamiku itu pendiam dan jarang bergaul. Dia lebih suka menyendiri. Angel yang cantik dan seksi saja dia tolak mentah-mentah. Untuk itulah aku jatuh cinta padanya. Tapi di sini, seperti inikah sebenarnya suamiku? Aku masih belum bisa menghentikan tangisanku. Apalagi, aku berusaha menahan suara agar ibu tidak dengar. Namun tiba-tiba pintu kamar diketuk. Tok tok tok. Enduk, kamu sudah bangun?